Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'dah. Pemirsa Wisnu Media yang saya hormati, masih bersama kami dalam program Bisa Bincang Puasa. Bincang Puasa ini adalah program unggulan dari Wisnu Media, media resmi LDN UMPC Kandat. Oke pemirsa, hari ini masih bersama dengan narasumber kami, yaitu Ustadz Ibnu Irfan. Mari kita sapa beliaunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, hari ini kita oleh Allah masih diberikan kesempatan untuk bertemu. Padahal kemarin kita ketemu ya, sekarang ya, ketemu lagi. Biasanya kan kalau umur itu kan nggak ada orang tahu. Nggak ada. Ya, kemarin kita masih tertawa bersama, ternyata hari ini kita tidak bisa berjumpa lagi. Ya, semoga kita panjang umur lah. Alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin. Begini Ustadz, kemarin kita telah membahas tentang berbagai hal tentang hukum fikih yang masuk di BA resmi NPC Kandat, LDN UMPC Kandat. Kebetulan pertanyaan hari ini adalah tentang perkara yang membatalkan puasa. Jadi mungkin bisa sebelum kita ajukan pertanyaannya, Ustadz bisa memberikan gambaran seperti apa hal-hal yang bisa membatalkan terhadap ibadah puasa kita itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di puasa sendiri itu adalah menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan niat yang tertentu. Kita kembali ke beberapa pertemuan kita yang lalu bahwa nggak cukup kita siang itu hanya menahan lapar, menahan minum, tapi tanpa adanya niat. Nah, dan juga hal-hal yang membatalkan puasa ini nanti ada kalanya makan, minum, ada kalanya muntah yang disengaja. Yang disengaja. Artinya kalau tidak disengaja tidak apa-apa. Membatalkan misal puasa. Anda malam-malam nongkrong, terus siangnya masuk angin, kemudian muntah. Ini. Kemudian ada lagi yaitu berkumpul, berhubungan intim suami dan istri di siang hari. Makanya untuk pasutri baik manten lama atau manten baru, kalau siang ditahan dulu. Karena ini nanti berujung kafaroh. Ketika kita membatalkan puasa dengan jima, dengan kumpul, itu nanti dendanya ada kalanya kalau memang dia mampu ya puasa 2 bulan. Kalau nggak mampu ini paling terakhir. Kalau dia mampu, itu nanti ada kalanya memerdekakan budak. Ya. Memberikan makan. Kalau memang nggak mampu, itu tadi yang saya ucapkan tadi, puasa 2 bulan berturut-turut itu berat. Artinya bahwa ketika orang berpuasa, dia itu selain niat, dia harus menjaga dari sesuatu yang membatalkan. Sehingga ketika itu dilanggar, maka konsekuensinya adalah puasanya tidak sah. Bahkan ketika ada beberapa hal yang membatalkan itu dilanggar, ada konsekuensi, dia harus membayar seperti yang Anda katakan tadi. Urutan tadi. Iya. Jadi kebetulan pertanyaannya adalah tentang perkara yang membatalkan puasa, tapi yang berkaitan dengan merokok. Jadi biasanya kan ada orang puasa, pas lagi puasa itu merokok. Tanya temannya, kamu kok nggak puasa? Saya puasa. Saya kan nggak makan nggak minum, tapi saya cuma merokok. Itu bagaimana, Ustaz? Apakah benar orang yang merokok itu membatalkan puasa, padahal dia tidak makan, tidak minum? Karena ini ya Mas, kita tahu bahwa hal-hal yang membatalkan puasa tadi adalah setiap sesuatu ain yang masuk lewat lubang yang nanti terarah ke jauh, ke perut, dimana walaupun ini tidak sampai kenyang. Misal Anda waktu kumur terus sengaja memasukkan air walaupun sedikit,
Tidak harus kenyang. Tidak harus kenyang. Atau mungkin pas renang kayak gitu. Makanya kalau puasa jangan renang. Khawatir nanti air masuk lewat hidung atau lewat kuping. Ini juga membatalkan. Nah, Begitu saja. yang penting aininya. Lah untuk masalah rokok, ini sebabnya ada ininya juga rokok itu. Ada sesuatu yang memang masuk ke dalam atau nikotin. Itu Oh aininya. iya. Makanya merokok ketika bulan puasa itu membatalkan. Karena ada zat-zat yang ada dalam rokok Iya. yang itu masuk ke rongga Iya. yang ada dalam tubuh kita. Oh itu berarti yang membatalkan itu ya. Oke. Berarti sesuatu yang membatalkan puasa itu kalau dikatakan makanan atau minuman ya nggak harus banyak. Nggak harus. Kalau makanan harus kenyang. Nggak harus. Atau Bahkan, mungkin pas waktu wudhu kita istinsyak memasukkan air ke hidung, itu kan kita juga nggak merasa dahaga itu hilang, nggak merasa cara Jawane ngelak kuwi hilang. Itu juga membatalkan puasa. Artinya bahwa merokok itu membatalkan puasa dianalogikan dengan makanan itu tadi. Iya, kayak memang di dalam asap itu ada ainiahnya. Makanya gigi perokok itu rata-rata kuning. Lah, ketika kuning berarti ada asar yang nanti menempel di situ. Ada zat yang Ada zatnya. mungkin tidak bisa terlihat oleh mata secara Mungkin langsung. bisa saja tidak terlihat. Ya. Tapi bisa nempel-nempel di tenggorokan. Artinya Ini ada begitu ya. Memang ada. Berarti intinya bahwa orang yang merokok itu membatalkan puasa. Jadi untuk Anda yang biasa merokok, maka ketika puasa ya disabar dulu, menunggu buka Oh, ini puasa. tadi tambahan untuk yang membatalkan puasa, selain hal-hal di atas tadi, mengeluarkan mani atau sperma secara sengaja. Onani, Onani atau dengan cara lain. Pokok Anda sengaja mengeluarkan mani, itu batal. Ya. Tapi ketika Anda tidur terus mimpi basah, terus tahu-tahu bangun tidur basah, itu keluar maninya tanpa Anda sengaja, itu tidak batal. Berarti seperti halnya muntah itu saja. Ya. Kalau tidak disengaja itu tidak apa-apa. Tapi kalau disengaja itu bisa membatalkan puasa. Ya. Demikian jawaban pemirsa, jawaban tentang masalah rokok. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah tentang imsak. Nah, biasanya kalau di lingkungan kita, di masyarakat kita itu, kalau nggak salah itu mungkin sudah menyeluruh di Indonesia itu. Pokoknya yang penduduknya itu banyak yang muslim, itu kalau menjelang subuh itu pasti kalau bulan Ramadan itu pasti ada imsak gitu. Iya, itu sebenarnya bagaimana? Apakah benar ketika sudah ada orang di masjid itu pakai toha kemudian bilang imsak kita itu sudah kalau lagi makan ya makannya diberhentikan, minumnya diberhentikan. Itu bagaimana, Ustaz? Iya, gini ya, sebenarnya imsak itu ketika kita melihat harfiah lafadznya, dia memang menahan. Secara lafadz menahan. Ini memang semacam kehati-hatian orang Indonesia dalam menuju awal waktu berpuasa, yaitu waktu subuh. Ini analogi saja, imsak itu kan ibarat lampu, itu lampu kuning. Kita mau jalan, maka ketika lampu yang di sana itu merah, terus kemudian kuning, berarti kita harus persiapan untuk berhenti. Kan gitu. Kalau lampu yang di sana itu hijau, kemudian kuning, berarti kita persiapan untuk maju. Kan gitu. Nah, imsak sendiri. Klaru. Lek kuning, bar hijau kuning, berarti harap berhenti. Iya toh. Lek bar abang kuning kuwi mlaku. Persiapan untuk berjalan. Yes. Jadi tak ya. Bala nih. Wes ngene gak usah ngeku bingung kok. Iya. Imsak ini kembali guyu sih. Jadi gini Mas, masalah imsak itu sebenarnya bentuk kehati-hatian kita untuk menuju awal waktu subuh. Khawatir ketika kita nanti makan, oh ternyata ini sudah subuh. Ya. Makanya para ulama mencetuskan sebuah pemikiran yang namanya imsak.
oh lebih baik tidak makan. Boleh dikatakan itu adalah budaya mungkin. Budaya. Nah, tetapi dalam kitab I'anah itu diterangkan bahwa wa yajuzu al-aqlu idza dhanna baqaul lail bijtihadin au ikhbarin wa kadza law syakka li annal asla baqaul lail lakin yukrahu. Nah, walau akhbarahu adlun tulu al-fajri i'tamadahu. Wa kadza fasiqun dhanna sidqahu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu ketika kita itu masuk imsak, kadang pertanyaan di masyarakat, apakah boleh kita itu untuk makan? Apakah imsak itu kita harus meninggalkan makanan kita? Diterangkan di sini. Kalau memang itu benar-benar masih malam, maka kita diperbolehkan untuk makan. Tetapi ini makan pada waktu imsak itu hukumnya makruh. Gitu loh. Nah, makanya pemikiran masalah imsak ini alangkah baiknya kita sudah selesai makan. Nanti untuk persiapan mau berpuasa. Kalaupun toh belum selesai. Kalau toh belum selesai kita lanjutkan dulu makannya. Karena memang masih belum waktu subuh. Belum subuh. Artinya berarti orang berpuasa itu mulainya ya ketika subuh itu masuk sampai pada maghrib. Iya. Nah, imsak itu kan belum waktu subuh, artinya masih boleh makan. Boleh makan. Cuma karena waktunya itu sangat dekat. Kalau nggak salah itu sekitar 8 atau 9 menit itu. Nggak ada sebelum. Nggak ada ya. Jadi pemirsa bisa nanti setelah melihat perbincangan kami, program ini bisa mengira-ngira sendiri ya. Jadi imsak itu kalau Anda lihat di kalender itu mulai dari imsak sampai subuh itu kurang lebih 10 atau 9 menit. Yang Anda kira-kira sendiri ketika Anda bangun tidur kok sudah jam 4 lebih sekian, kurang 10 menit itu sudah subuh ya. Anda kira-kira sendiri. Jangan makan yang berat-berat. Seperti itu Ustaz ya. Kan kalau di Arab biasanya makannya cukup kurma sama susu gitu ya. Kalau di Indonesia kan kalau nggak nasi 1 piring, terus kemudian ada kopinya, belum rokoknya, kata pria kadang kan butuh waktu yang lama. Lah, di sini yang menjadi titik berat adalah kenapa sih ada istilah imsak? Lah ini, ketika kita makannya terlalu lama, nanti khawatir di tengah pas makan, loh ternyata subuh. Iya. Kan kayak gitu. Sebagai pengingat. Sebagai pengingat dan bentuk kehati-hatian. Gitu. Jadi alangkah baiknya ketika Anda imsak itu sudah selesai makan. Oke, gitu. Pemirsa mungkin kalau boleh saya simpulkan bahwa untuk masalah imsak ini adalah boleh orang ketika masuk imsak itu masih boleh untuk makan ataupun minum, tapi juga harus dijaga untuk perlu diketahui bahwa antara imsak dan waktu subuh di mana kita sudah harus berpuasa itu sangat sedikit sekali waktunya, sekitar 9 menit atau 10 menit. Yeah. Dan sebagai bentuk kehati-hatian, hendaknya ketika imsak itu sudah masuk, hendaknya makan kita, minum kita, merokok kita itu sudah selesai. Begitu Ustaz ya. Yeah. Terus ini ketika kita imsak terus dengar ada kabar dari orang yang adil, kalau di kitabnya tadi kan walau akhbarahu adlun tulu al-fajri i'tamadahu. Nah, ketika kita pas waktu imsak kok makan, kemudian ada orang yang mengabari, Mas, sudah waktu subuh, maka kita wajib untuk mempercayainya. Gitu. Kalau biasanya kalau di lingkungan kita itu mungkin memberi kabar yang seperti itu nggak ada. Biasanya azan. Kalau nggak ada, biasanya kalau di kampung saya itu subuh kirang 5 menit kayak gitu. Ya. Iya. Jadi orang lebih tahu, wah bentar lagi subuh kayak gitu. Maka itu wajib percaya. Kira-kira kalau 5 menit lagi berarti kita sudah tidak boleh makan dan minum. Intinya ketika masuk imsak masih boleh makan dan minum, tapi waktunya sangat sedikit sekali. Ya. Oke pemirsa, demikian tadi perbincangan kita dengan Ustadz Ibnu Irfan. Dan kami mengingatkan kembali kepada Anda untuk memberikan komentar ataupun juga pertanyaan-pertanyaan tentang seputar fikih, dan
nantinya pertanyaan atau komentar yang memang sesuai dengan waqi'iyah atau yang sering terjadi di lingkungan kita, pasti akan kita jadikan tema perbincangan di program Bisa kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ibadah kita kali ini diberi kemudahan oleh Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.